Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diangkat dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab, di mana kisah ini menceritakan bagaimana Umar bin Khattab memeluk agama Islam dan menjadi khalifah. Banyak sekali hikmah dan teladan yang dapat kita petik dari sosok Umar bin Khattab. Berikut adalah kisahnya. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab memiliki usia 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar menjadi khalifah selama 10 tahun lamanya, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memberi julukan Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Umar mampu membenarkan kebenaran dan kebatilan. Gelar lain dari Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Sebelum memeluk agama Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang temperamental dan jago dalam bergulat. Pasar Ukas menjadi saksi ketangguhannya di kala itu. Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki banyak anak. Umar juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW saat Rasulullah SAW mengumumkan misi kenabiannya. Pada saat itu Umar berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Umar menganggap keseruan kenabian saat itu sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Sehingga tidak heran jika pada masa Rasulullah SAW berdakwah, Umar sangat membenci dan memusuhi para pengikut Rasul. Singkat cerita, pada suatu hari, dengan penuh amarah, Umar membawa pedang hendak mencari Nabi Muhammad SAW dan ingin sekali membunuhnya. Namun di tengah perjalanannya, Umar justru bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim memberitahu bahwa sang adik atau Fatimah telah memeluk agama Islam.
mendengar hal tersebut, Umar sangat emosi dan sempat tak percaya. Lalu berbaliklah ia dan bergegas untuk menemui adiknya. Sesampainya di depan rumah sang adik, Umar justru mendapati sang adik atau Fatimah dan suami sedang membaca ayat suci Al-Quran. Umar pun langsung mendekati Sa'd bin Zaid yang juga suami dari adiknya. Umar memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri dan melindungi sang suami. Umar lantas menampar adiknya hingga sang adik terjatuh dan menangis. Ya, kami berdua memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan saja apa yang kau mau, Umar. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami, tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah dari tubuh adiknya, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Kemudian, ia meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah beserta suaminya. Ketika itu Umar mengambil dan membaca lembaran itu. Lembaran yang dibaca Umar adalah surat Tala. Sungguh Umar merasakan damai dan tenang di hatinya. Singkat cerita, Umar kemudian bergegas ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini bukan untuk membunuhnya, melainkan memeluk agama Islam di hadapannya. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Al-Arqam bersama para sahabat, saat Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar akan menyerang. Dengan sikap tenang dan berwibawa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangannya. Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar? Tanya Rasulullah. Umar pun menjawab, wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Rasul serta ajaran yang ia bawa darinya. Rasulullah kemudian memerintahkan Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Umar pun mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertakbir yang kemudian diikuti para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Al-Aqram. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan dan tidak tersembunyi seperti yang dilakukan selama ini. Sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Umar menjadi orang yang paling terdepan
membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah. Umar adalah sahabat terdekat Rasul selain Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar pun menjadi penasihat bagi Nabi Muhammad hingga akhir usia sang baginda Rasulullah. Singkat cerita, saat Rasulullah meninggal, Umar adalah salah satu orang yang sangat terpukul. Umar beserta sahabat lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda Nabi. Ketika itulah Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah pertama. 2 tahun menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan meninggal. Lalu perjuangan itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah kedua. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam semakin berkembang. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, Persia, Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar bin Khattab diketahui meninggal dunia setelah ia dibunuh oleh Abu Lukluk atau Fairuz saat akan menjadi imam sholat subuh. Abu Lukluk atau Fairuz adalah salah satu warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan kepemimpinan Umar bin Khattab. Konon, pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi. Abu Lukluk merasa sakit hati atas kekalahan Persia. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah tahun 644 Masehi. Itulah sepenggal kisah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Semoga kisah ini menginspirasi dan menjadi teladan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.